Assalamualaikum kawan-kawan. Tadi baru aja selesai acara launching Realme 6 series. Jadi Realme 6 dan Realme 6 Pro di India. Jadi ada kemungkinan sama persis, tapi ada kemungkinan juga berbeda spesifikasinya. Tapi kalaupun berbeda, sedikit doang. Jadi kita mulai aja. Ini Madhavset, CEO-nya Realme. Apa Realme India ya? Oh, dia itu. Wah, dia VP dan CEO ya, VP Realme dan CEO Realme India. Ini sedih banget ya. Jadi gara-gara coronavirus, jadi gara-gara virus corona itu undangannya di cancel. Harusnya ada 1.500. Jadi ini harusnya acara launching Realme terbesar. Berarti dia ngomong sendiri dong. Sedih bener. Oke, berita pertama infonya adalah Realme Link. Jadi dia akan punya, Realme akan punya, udah ada ya? Kayaknya belum ada di Indonesia ya. Jadi software Realme Link yang akan mengkoneksikan semua gadget Realme. Jadi Realme bakalan main kayak Xiaomi nih. Gadgetnya bukan handphone doang, bukan. Oh iya benar semua. Plug-plug kan mirip sama Xiaomi nih konsepnya. Ada wearables, Realme Band, jam tangan bakalan ada, TV mungkin, speaker. Iya benar, Smart Band. Jadi sekarang bakalan launching Realme Band juga. Jadi ada 3 produk harusnya. Oh, jadi Realme. Jadi mereka ganti segmen memang. Urutannya seperti ini jadi. Jadi Realme 5 Pro digantikan sama Realme 6, bukan 6 Pro. Nah, kalau yang Realme 6 Pro menggantikan Realme X, jadi naik kelas. Buat yang udah baca oatechno.com pasti paham, karena tadi pagi udah ada artikel yang tayang duluan sebelum acara ini tentang bocoran-bocoran device ini, dan udah bahas juga soal naik kelas. Oke, mulai dari kamera dulu. Oh, lensanya dari Samsung ya, Samsung GW1 64 megapiksel. Jadi ini akan mulai dibahas yang sama antara Realme 6 dan Realme 6 Pro. Layarnya 90 Hz. Ini kayaknya kalau memang harganya 2 jutaan, ini HP 2 jutaan yang pertama, 2 jutaan atau 3 jutaan lah yang pertama menggunakan 90 Hz nih. Makin terjangkau teknologinya ya. Jadi kalau 90 Hz bedanya sama kalau belum sempat saya jelasin. Side fingerprint sensor ini kemarin terakhir yang terkenal tuh dipakai sama Samsung S10i. Tapi zaman dulu sih udah dipakai sama Sony duluan ya. Sayangnya Sony kan udah cabut dari Indonesia. Chargernya 30 watt bro. Wih, sejam. Baterainya jadi kedua device ini 4.300 baterainya dan akan penuh dalam waktu sejam doang. Bener-bener naik kelas. Oh, jadi ada 3 itu yang sama kamera, bukan, sorry. Yang ditonjolkan. Kalau yang sama yang tadi ya. Baterai. Cepat ini. With FHD plus resolution and a smooth display, we bring the most powerful processor on Realme 6 in this segment. Prosesornya adalah Widih. Ahlan wa sahlan kata Redmi Note 8 Pro. Tapi ini harganya kalau bisa lebih murah dari Redmi Note 8 Pro menarik banget nih, karena sama-sama menggunakan G90T. Udah gitu saya gagal dapat lagi ya. Beli nggak dapat terus, susah banget. Nanti kita lihat yang Realme ini. Oh, kamera kamera belakangnya, kamera depannya tadi punch hole ya, seperti mana ya? Oh ini nih, seperti Vivo Z1 Pro. Kameranya 4 ya, nggak ada lensa tele kalau yang Realme 6. Tapi
UIS ini EIS ya, ini istilahnya Realme. Jadi bukan optical, elektronik juga sebenarnya. Software. Oh, dia punya yang Max. Kalau Max tuh kalau di Samsung Ultra Steady lah gitu. Jadi menggunakan kamera wide-nya, wide angle-nya. Ini buat Realme 6 sampai situ. Menarik SoC ya, Realme 6 ya. Tergantung harganya nanti. Sekarang Realme 6 Pro. Ini maaf ya kalau buru-buru karena memang saya ringkas. Aslinya acaranya 1 jam lebih, 1 jam 16 menit apa. Saya ringkas jadi semoga bisa 10 atau 11 menitan doang. Nah, kalau bedanya lagi Realme 6 Pro tuh punya 2 kamera depan. Ini benar-benar jadi desain depannya mirip sama Samsung. Samsung seri S. Ada tambahan lensa wide angle di depan. Oke. Nah, kalau di belakang bedanya adalah lensa telenya aja. Kalau di Realme 6 cuma black and white portrait ya nggak guna sih, semacam gimmick sih. Ya walaupun akan menaikkan kualitasnya ya, kita bahas nanti kalau udah megang device-nya. Yang pasti yang 6 nggak punya lensa tele, kalau yang Pro punya lensa tele bisa 20 kali. 20 kali zoom maksudnya ya. Telenya mah sebenarnya cuma 2 kali. 12 megapiksel. Ada lensa makro ya, standar lah lensa makronya. Saya bahas yang unik-uniknya aja ya dari device ini. Nah, jadi bisa dari kok 0,5 kali. Oh iya, 0,5 karena ada lensanya ada banyak ya, ada yang lebih dekatnya. Jadi sampai 20 kali. Apakah hasilnya akan sebagus contohnya ini? Ya nanti kita coba. Semoga bisa pegang perangkatnya ya. Oh, oke. Depan belakang ada stabilisasinya ya, walaupun elektronik. Ada real time bokeh efeknya menarik. Video tapi bisa bokeh. Oke, desainnya biasa lah ya. Masih mirip dengan Realme lainnya kecuali di depannya layarnya ada punch hole. Menarik nih. Nah, ini SoC. Oh, SoC Snapdragon yang baru 720G. Jadi yang Realme 6 gaming murah meriah dari MediaTek, yang Pro gaming menengah dari Qualcomm. 720G menarik nih karena baru. Ini adalah HP pertama yang menggunakan 720G. Woi, dia bandinginnya dengan Snapdragon 675. Tadi sempat di-mention di depan kalau mereka nggak mau bandingin, saling menjatuhkan antara merek kan biasanya kayak gitu ya. Ya kita coba lihat nih, ada nggak mereka bandingin dengan merek lain. Bagus sih ya, terlalu lama-lama makin menjurus kasar gitu. Saling menjatuhkannya dan kadang nggak apple to apple juga sebenarnya. Audionya bagus intinya gitu ya. Oke, audionya oke. GPS-nya dual frekuensi jadi akan lebih akurat lagi. Oke nih kalau mau dipakai nge-Gojek atau nge-Grab cocok. Dia nggak nyebut AMOLED dari tadi ya, berarti layarnya nggak AMOLED, cuma frekuensinya aja kencang. Udah speknya udah, kualitinya oke. Splash resistant, jadi kalau kehujanan doang harusnya aman. Gorilla Glass dan diperkuat sisi-sisinya, terutama di ujungnya. Biasa kalau jatuh ujungnya terus pecah ya, jadi ini dia harusnya lebih kuat. Dia udah mention soalnya. Oke lah. Fingerprintnya 300.000 dicoba. USB-nya dicolok 10.000 kali, drop testnya 20.000 kali, oke. So far memang kalau saya pegang device Realme sih oke. Ada Realme nggak ya? Realme X ada nih. Oke, dia udah menggunakan, iyalah pastilah menggunakan Realme UI. Nah, ada Solup
Jadi Soloop ini kalau kalian pernah pakai aplikasi Quick, dia buat bikin vlog pendek otomatis, nggak usah ngedit, masukin aja footage atau gambarnya, nanti dia jadiin video pendek sendiri langsung otomatis. Ini adalah aplikasinya Oppo. Ya memang Realme dan Oppo masih saudara sih. Cuma ganti aja Realme UI ya, tapi isinya masih sama-sama aja. Nggak sama sih, mirip, persis. Mirip. Ya mirip, nggak persis tapi mirip. Realme Band. Berwarna. Di charge-nya langsung colok ke USB. Ini mah ini ya. Kalau ini ya kita tahu lah, ini udah jelas-jelas ini akan head to head dengan Mi Band 4 yang berwarna juga. Tinggal masalah harga aja nih. Nah ini dia nih yang bagian paling pentingnya, harga. Oke. Realme Band, dimulai dengan Realme Band. Berapa nih? 1.500 Indian rupiah itu sekitar 290.000 doang. Gila itu sih, bakal laku. Wow. Ini 3,7 juta. 3,7 juta paling mahal. 3,5 juta buat yang menengah. Untuk yang seri Pro ini 3,3. Oke, 3,3 juta paling murah buat Realme 6 Pro. Buat Realme 6 3,1 juta paling mahalnya Realme 6. Yang menengahnya 2,9 juta. Yang paling murahnya ini agak jomplang ya ini. Bukan jomplang maksudnya. Iya benar. 2,5 juta. Jadi mulai dari 2,5 juta dapat saingannya Redmi Note 8 Pro ini bakal seru. Realme Indonesia jangan lama-lama masukin dan jangan disunat please speknya. Ini menarik banget. Udah sih, saya jadi makin excited. Semoga ya itu tadi harapannya, semoga cepat masuk dan semoga nggak ada perbedaan spek, karena Realme udah 2 kali ada perbedaan spek, tapi gantian menariknya. Dulu Realme 3 ya, Realme 3 itu di India SoC-nya P70, di Indonesia pas masuk ternyata P60, lebih rendah di Indonesia. Tapi kemarin Realme C3 di India itu kamera belakangnya 2, pas masuk Indonesia tiba-tiba kamera belakangnya jadi 3 dan ada fingerprint scannernya. Nah itu menarik. Nah semoga yang ini sama aja deh biar nggak ada kejutan. Ya kalau ditambahin sih bagus juga, tapi harganya jangan naik gitu ya, karena harganya ini menarik banget. Tadi tuh saya catat mulai 2,5 juta buat Realme 6 dan Realme 6 Pro mulai dari 3,3 juta. Dan yang menarik lagi, Realme Band itu 290.000 ya, 300.000 lah. Itu saingannya Mi Band 4. Jadi makin banyak persaingan, konsumen makin diuntungkan, semakin menarik. Ya udah, videonya sampai situ dulu. Sampai jumpa. Saya nggak sabar. Semoga bisa saya bikin video lagi tentang barangnya kalau udah megang langsung gitu ya. Ya untuk kali ini sampai sini aja dulu. Ini silakan dilihat teaser-teasernya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan buat berita yang menarik ada di oatechno.com. Seperti kemarin sebelum tadi pagi atau kemarin ya, sebelum acara ini dilangsungkan udah ada bocorannya. Nanti kalian bisa cek apakah tepat atau ada meleset-meleset sedikit. Itu aja. Oatechno. Wassalamualaikum. Keren nih. Biasa sih desainnya, cuma speknya dan harganya menarik banget.